Assalamualaikum, selamat pagi sahabat sehat semua di rumah. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat-sehat? Nah, hari ini kita kedatangan 3 tamu, yaitu dari samping kiri saya ada Dr. L. Adam. Selamat pagi, Dok. Pagi. Kemudian ada Ibu Astuti. Selamat pagi. Nah, kemudian ada Ibu Vivin dari tim Sasak Herbal Oil. Selamat pagi. Nah, sahabat sehat di rumah, hari ini kita mau ngobrolin bagaimana sih caranya merawat pasien pasca kecelakaan. Kebetulan kami di sini ada Ibu Astuti yang telah merawat suaminya selama 30 tahun. Boleh tanya-tanya ya Umi ya? Boleh. Itu waktu dulu Abah nggih? Oke. Abah itu sakit selama 30 tahun itu apa saja yang sudah Umi lakukan gitu? Yang saya lakukan sudah segala cara macam pengobatan untuk suami biar sembuh. Jadi apa aja yang dibilang ada di sana, saya usaha untuk sembuh. Jadi sampai selama 30 tahun itu perkembangannya tetap tidak ada perkembangan sembuh atau nganu sampai keluar dari rumah sakit pun belum bisa bicara, belum bisa jalan. Jadi kondisinya Abah pulang itu setelah kecelakaan tidak bisa bicara, tidak bisa jalan. tidak berarti aktivitas itu semuanya dibantu oleh keluarga ya Umi? Ya, dibantu saya sendiri. Gitu. Nah, untuk Umi sendiri ketika sudah dirawat di rumah, apa yang sudah Umi lakukan ya? Oh, mungkin Umi sudah, kalau boleh saya tanya nih, sudah habis berapa dana ya Umi ya? Kalau dana sampai jual rumah juga. Sampai jual rumah? Ya, sampai jual rumah. Apapun yang bisa jadi uang saya jual karena ya kepingin suami sembuh, di mana ada perobatan itu ya saya sudah datangi semua. Bahkan mungkin sampai ke kota-kota lain sudah Umi Ya, juga sampai lakukan? ke Madiun, ke Caruban gitu. Itu juga Umi waktu itu juga selain mencoba alternatif mungkin atau pengobatan di kota lain juga tetap konsultasi ke dokter ya Umi? Iya, tetap kontrol juga tetap gitu. Iya. Kalau di rumah waktu itu Umi saran dari dokter itu ada nggak pantangan tertentu, mungkin Abah nggak boleh melakukan aktivitas ini atau tidak boleh makanan ini, itu ada nggak pantangannya? Ada. Kalau pantangan gerak-gerak itu enggak ada. Bahkan suruh banyak jalan, suruh olahraga lah di depan rumah gitu untuk gerak badan untuk kesehatannya. Tapi karena suami itu keinginan sembuhnya tinggi, ya jalan malah ke jalan raya, malah ketabrak lagi itu, ketabrak becak waktu itu. Kalau pantangan makan memang jeruan-jeruan enggak boleh. Gitu. Ini saya ke Dokter L ya. Dokter, itu menurut dokter bagaimana sih caranya untuk merawat pasien pasca kecelakaan itu kan selain kita itu di rumah sakit yang sudah ada konsultasi dengan dokter, apa yang harus kita lakukan di rumah seperti itu, Dok? Nah, di sini kan ibunya kan bapaknya kecelakaan, terus sudah pernah lumpuh nih. Ya, lumpuhnya itu Lumpuh. kan keras, kaku. Bukan lumpuh lemas. Di sini banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi contohnya benar kata dokternya sebelumnya itu olahraga. Ya. Gak usah yang intensitas yang tinggi, intensitas yang rendah aja. Jalan kaki tadi, yang penting tempatnya pertama harus aman. Terus ada yang nungguin, jangan sampai tadi kata ibunya ketabrak lagi gitu kan, takutnya nanti seperti itu takutnya. Nah itu olahraga mungkin bisa 3 sampai 5 kali seminggu, intensitasnya yang rendah, jalan kaki aja. Kalau misalnya bapaknya tidak kuat bisa dipangku, dipapah sambil dipapah. Nah, yang penting itu biar bergerak karena
takutnya kalau tubuh itu nggak digunakan terus-menerus, muscle memorinya itu hilang gitu ya. Dalam tubuh kan ada sel-sel, banyak sel-sel, contohnya kayak sel saraf. Nah, sel-sel sarafnya itu kan buat kita bergerak kan. Nah, itu biar memorinya tetap terus berjalan gitu. Jadi kalau misalnya nggak pernah dilatih, nggak pernah jarang jalan, jarang melakukan aktivitas, itu nanti hilang nanti masalah memorinya. Jadi sebaiknya memang tetap harus olahraga tadi. Nah tadi yang kedua itu kan katanya dikatakan kurangi jeruan-jeruan. Nah itu benar harus dikurangin karena jeruan, terus misalnya makanan-makanan yang goreng-gorengan, makanan-makanan yang banyak lemak gitu kan, takutnya nanti karena kan itu kan penyebabnya bisa menyebabkan banyak hal, nggak hanya tadi penyebabnya itu salah satunya bisa obesitas kan, obesitas kegemukan itu mengarahnya bisa nanti ke diabetes, bisa nanti hipertensi jantung gitu. Nah selain itu juga karena bapak ini sudah pernah lumpuh, sudah pernah mengalami kecelakaan. Nah kalau makan banyak jeroan atau makan banyak yang goreng-gorengan seperti itu nanti bisa membentuk, karena usianya juga sudah tua kan, nanti bisa bentuk ada plak, nanti bisa plak sumbatan di pembuluh darah, namanya itu plak aterosklerosis, itu nanti bisa nyumbat kan. Makanya kenapa tidak boleh nih kalau bisa dikurangi makan jeruan kayak goreng-gorengan yang banyak berlemak, terutama lemaknya yang nggak bagus, itu nanti bentuk plak itu, apalagi kalau plaknya terjadinya di otak. Nah itu kan jadi bisa jadi stroke kan. Nah itu double jadi, nah itu masalahnya kan sudah pernah kecelakaan, apalagi kelumpuhan, permasalahan juga di otak. Nanti kalau makan makanan yang jorok lah istilahnya, nanti bisa ganggu di sana juga, menyebabkan sumbatan, bisa jadi stroke, bisa jadi stroke iskemik, bisa nanti ada emboli, ada sumbatan. Nah dok, saya juga mau tanya ini makanan alami apa ya dok yang paling bagus mungkin untuk merawat pasien pasca kecelakaan? Sebenarnya sumber makanan apapun itu bagus, tapi yang perlu diperhatikan itu tentu menjaga makanan itu yang bergizi seimbang. Contohnya tinggi kalori, tinggi protein. Kalau bisa proteinnya terpenuhi, karena protein itu sumber paling bagus sebagai sumber energi. Karbohidrat juga bagus, tapi protein lebih bagus. Lalu makanan-makanan lain yang mungkin perlu diperhatikan juga sayuran dan buah-buahan. Ya, sayuran dan buah-buahan kan kaya akan vitamin, mineral, di sana tuh sangat bagus untuk pemulihan, untuk imunitas juga bagus, sehingga nanti karena kan salah satu yang paling penting itu imunitas. Kalau misalnya kita sakit apapun, kalau imunitasnya kita juga rendah, itu penyakitnya juga susah sembuh. Makanya imunitas itu juga perlu diperhatikan. Makanya makan makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, lalu sayur-sayuran, buah-buahan, karena kaya akan vitamin, mineral, seperti itu. Nah itu selain makanan alami, boleh nggak sih dok kita itu mempergunakan kan katanya dokter ini kita itu untuk merawat pasien pasca kecelakaan juga mereka harus dilatih untuk stimulasi. Boleh nggak sih kita itu mengoleskan sesuatu gitu kan? Sekarang itu kan lagi ngetren natural oil gitu ya dok gitu. Itu bolehkah seperti itu untuk menstimulasi gerakan seperti itu? Ya di sini sebenarnya kalau minyak menggunakan obat herbal seperti minyak oleh itu boleh, di samping penggunaan pengobatan medis, karena memang kita kan tetap harus menggunakan pengobatan medis untuk membantu pemulihan dari ibu. Tapi selain itu juga bisa menggunakan minyak apapun. Contohnya yang sekarang ini yang bagus itu adalah minyak sasak herbal oil. Sasak herbal oil ini kan karena banyak sasak herbal oil ini karena banyak sekali kandungan di dalamnya, itu tentunya banyak manfaat bagi tubuh. Contohnya seperti manfaatnya seperti anti-inflamasi, antioksidan yang tinggi, karena antioksidan ini penting sekali untuk imunitas. Pasca kecelakaan bisa juga dioleskan mungkin di daerah yang luka, karena di sini ada minyak coconut oil, lalu juga ada minyak olive oil atau minyak zaitun. Di situ kandungannya itu bisa meningkatkan permeabilitas kulit, lalu bisa mempercepat penyembuhan luka. Ada juga anti-aging, bahkan di sana juga ada anti-aging, lalu juga banyak manfaatnya di sana di minyak
minyak sasak ini karena banyak kandungannya. Dok, boleh tahu nggak sih untuk kita memilih sebuah produk herbal yang sesuai dengan mungkin kalau dokter kan mungkin di ranah kedokteran itu kita harus memilih produk herbal yang sesuai itu bagaimana ya dok ya gitu. Mungkin dari segi penelitiannya atau badan BPOM atau bagaimana itu ya dok ya? Ya tentu harus itu karena apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus sudah teruji baik klinis maupun empiris. Nah di sini kan sebenarnya itu bahan-bahan yang ada di dalam sasak herbal oil ini, contohnya minyak-minyak sudah saya sebutkan sebelumnya itu kan sudah dipakai selama ribuan tahun ya dari pengobatan. Dari zaman dulu sudah sering dipakai dan sudah banyak manfaatnya di masyarakat luas itu sudah tahu banyak manfaatnya gitu. Dan yang pasti juga harus sudah berstandar BPOM, itu penting BPOM, dan juga untuk mungkin yang muslim halal itu yang penting. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih produk apa, produk mana yang baik untuk kita dan sudah terjamin oleh pemerintah seperti itu. Ini saya tanya lagi ke Umi ya. Saya dengar kan Umi juga pakai sasak herbal oil untuk perawatan Abah ya waktu sakit itu. Nah itu bagaimana sih Umi tipsnya yang dioleskan itu setiap hari atau di daerah mana gitu Umi? Kok bisa, dan setelah itu mungkin Umi boleh diceritakan dulu perkembangannya Abah sampai sejauh ini 30 tahun tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Perkembangannya saat ini bagaimana Umi? Alhamdulillah perkembangannya setelah memakai sasak herbal oil yang selama 30 tadinya tidak memakai. Tahun 2019 itu saya diperkenalkan dengan sasak herbal oil. Ya dicoba-coba, saya pijit-pijit kepalanya, lehernya, badannya, sampai mulai kalau di kepalanya itu insya Allah larinya ke bicara. Jadi bicaranya bertambah lancar. Yang tadinya nggak bisa ngaji terus bisa ngaji sampai Masya sekarang Allah. pun ya, sampai sekarang pun ngaji terus, nggak pernah stop. Jadi pagi ngaji, sore Awalnya nggak bisa ngaji Umi? nggak bisa. Oh. Nggak bisa sama sekali. Itu pakai sasak herbal oil penggunaan berapa bulan sampai bisa 4 bulan 4 bulan? Iya. Habis berapa botol Umi? nggak terhitung ya, banyak, cepet habis pokoknya yang pakai yang besar 10-12 botol? ada ya sekitar 10-an. Berarti 4 bulan itu Umi sudah memakai sekitar 12 botol sehingga Abah mungkin sedikit-sedikit bisa mengaji Iya. begitu ya? Ya. Terus jalannya pun juga mulai lancar jalan, tadinya dituntun, akhirnya jalan sendiri, ndak usah dipegangi, bilangnya gitu. Jadi Jalan sebelumnya ada susah untuk berjalan, untuk susah, beraktivitas susah. iya. Terantanan gitu lewat tembok-tembok gitu. Jadi Abah di rumah sudah ini ya, nggak butuh Umi ini? Enggak. Paling butuhnya yang ngambilkan makan. Kalau makan baru minta, kalau ngambil sendiri enggak bisa. Itu kan Umi 30 tahun perjuangannya itu sangat luar biasa ya Umi ya. Saya juga sangat hormat dengan Umi bagaimana bisa sampai sesetia itu menjaga Abah gitu ya. Waktu itu Umi bagaimana Umi merasakan ketika ketemu sasak herbal oil itu, apa perasaan Umi gitu? Perasaan saya bersyukur sekali, yang awalnya sudah mutung. Sebelum ketemu sasak herbal saya sudah mutung berobat, berhenti sudah tadinya. Terus setelah ketemu sasak herbal oil, kok semangatnya Bapak itu makin membaik. Saya teruskan sampai sekarang pun masih pakai. Ada motivasi lah Umi ya? Ada. Berarti sudah berapa bulan Kak? Tahun. lagi? 4 tahun. Sampai hari ini juga pakai Iya, masih dioles? Masih. Caranya gimana Umi? Itu dioleskan ke seluruh badan atau bagaimana Umi? Dioleskan yang awalnya biar telinganya gak mendengar ya, di belakang telinga, diurut-urut gitu, di leher-leher sama di punggung. Dioles halus Ya, gitu Umi? dioles. Pokoknya diambil alurnya otot Persarafan, ototnya. ya, tulang-tulang itu.
Itu pagi, siang, sore atau sesering mungkin Umi? Sering. Oh, per 3 jam gitu ya, Mi? Iya. Oh, jadi sesering mungkin ya. Ini saya ke Bu Vivin ya, Bu. Saya boleh tanya, Bu, sejauh ini seberapa banyak ya testimoni orang-orang yang sudah pernah mempergunakan untuk kecelakaan? Mungkin ada testimoni lain gitu, Bu? Kami terima ya, kami terima itu banyak sekali Mbak ya. Bukan hanya Umi yang merawat suaminya 32 tahun ya, ada juga kecelakaan Ibu Bayangkari ya, itu ada 5 tahun, itu kakinya lututnya cedera, nggak terlalu bisa bergerak. Itu juga kecelakaan? Itu kecelakaan, itu juga membaik dan banyak sekali. Mungkin bagi yang belum mengenal bisa lihat website kami atau YouTube kami, di situ banyak sekali testimoni real yang dikasih konsumen untuk kita. Karena kita memang menjalin kedekatan sama konsumen ya Mbak ya, bukan sebagai konsumen tapi sebagai keluarga. Contohnya dengan Umi, saya mendampingi beliau dari tahun 2019 pengobatan awal. Jadi saya melihat prosesnya beliau, bagaimana menggunakan Sasa. Saya juga lihat sampai terakhir kemarin Biosasa lahir, itu juga Bapak, Abah itu menggunakannya. Dan saya juga belum ini ya, saya lihat responnya juga Bapak semakin sehat, malah sekarang sudah ini bisa bicara politik ya. Sudah bicara politik, pemilihan Sudah, presiden. yang awalnya diam sudah lebih cerewet ya, Bu ya? Sekarang dulu pasif ya terlihat itu. Saya kan mendampingi beliaunya ya. Alhamdulillah. Sekarang malah, itu memberi warna baru terhadap keluarga, jadi lebih ceria ya, Bu ya. jadi saya lihat tuh sekarang sudah, kalau ketemu saya sudah bicara politik, bicara bola, bicara yang lagi tren hangat di ini beritanya gitu. Kalau dulu nggak banyak bicara, waktu saya nemuin tahun 2019 itu nggak banyak bicara karena kesulitan ngomong. Sekarang apapun yang lagi hot beritanya itu dibahas Mbak. Jadi saya ketemu itu sudah membicarakan pilpres ya, yang belum ini masih lama ya, dengan calon-calon si A, B, si B, si C itu Bapak atau Abah itu dengan jelas menceritakan. Jadi saya rasa koneksi, maaf ya, pemikiran, koneksi berpikir, koneksi berbicara, semua itu sekarang kayaknya mulai Masya normal. Allah. Ya Umi ya, kayaknya mulai normal seperti itu. Apalagi sekarang didukung oleh minum ya, Biosasa itu. Jadi kayaknya apa lebih sehat kayaknya. Nah, ini kita juga pengen tahu ya Ibu ya, apa sih sebenarnya menurut Ibu ya? Ini kan tadi dokter juga bilang bahwa rempah-rempah, natural oil itu juga bagus untuk kesehatan pasien pasca kecelakaan dan perawatan di rumah. Nah, menurut Ibu itu kandungan yang paling diandalkan itu mungkin apa saja sih Bu, yang di Sasa Herbal Oil, kemudian di Biosasa, seperti itu? Seperti tadi dokter L bilang ya, itu saya meneruskan memang natural oil yang ada di Sasa dengan bermacam-macam oil tadi memang sangat bagus untuk regenerasi, begitu ya dokter ya, regenerasi kulit. Di samping itu juga ada rempah-rempah kunyit seperti itu kan, anti-inflamasi, antioksidannya juga tinggi. Ada kelor yang sangat bagus ya dokter ya. Seperti itu, tadi itu sudah dibahas sama dokter, dan itu semua ada di Sasa Herbal juga Biosasa. Jadi dalam kandungan Biosasa tadi kelor, habatus sauda atau orang bilang jintan hitam itu juga sangat tinggi Mbak. Jadi sangat bagus untuk tubuh dari dalam. Pas dari luar kita ada oil yang bermacam-macam oil, kita gabungkan jadi satu, kita proses sedemikian rupa supaya jadi nano, supaya mudah diserap oleh tubuh, oleh perusahaan. Jadinya tambah dari dalam ada, dari luar ada. Jadi itu kombinasi yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini tuh kandungannya lengkap ya Bu ya? Lengkap. Kita sebagai pengantar, sebagai ininya VCO itu untuk yang dioles. Untuk yang diminum, mohon maaf, produk yang lain yang sejenis tetes minum itu bukan menggunakan VCO Mbak. Saya nggak tahu pakai apa, tapi bukan VCO. Kita Biosasa menggunakan VCO sebagai pengantar supaya diserap tubuh dengan mudah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Vivin. Ini sebelum terakhir saya tutup, saya mau tanya nih sama Umi, menurut Umi dengan satu botol nih, saya dengar satu botol 200.000 ya Bu ya. 200.000 tuh menurut Umi mahal atau tidak gitu?
Kalau menurut dengan kesehatan manfaatnya, kesehatannya, atau mungkin dibandingkan produk lain, menurut Umi itu mahal atau tidak, worth it atau tidak ya? mahal sebetulnya, tapi gitu. karena untuk kesehatan ya mampu aja untuk beli. Jadi untuk kesehatan nggak mahal ya, Mi, ya? Enggak. Kalau untuk mahal, kalau untuk kesehatan fungsinya Iya. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Iya. Tapi sakit lebih mahal, dokter. Iya, Ya. sakit lebih mahal. Sehat mahal, sakit lebih mahal. Mungkin seperti itu ya kampanyenya ya. Satu botol itu bisa Umi pakai untuk Siapa Abah aja? ke siapa aja Umi? Ya untuk Abah sendiri, saya sendiri. Enggak mau campur saya. Jadi satu botol, 1 bulan 2 botol. Iya. Luar biasa Umi. Nah ini kita mau tanya nih Umi, sejauh ini misalnya Umi bisa membayangkan ketika 30 tahun Ketemu lebih awal. itu menurut Umi bagaimana? Mungkin ya sembuh seketika itu karena sudah terlambat. Oh, Gitu. Sehatnya baru sekarang. Ya itu mungkin itu menjadi masukan kita juga di rumah ya teman-teman. Jadi kita juga harus tetap sedia P3K, termasuk juga mungkin natural oil, Sasa herbal oil di rumah sebagai P3K alami. Ada saran Umi mungkin buat yang di rumah, apa saran Umi untuk menyehatkan keluarga di rumah gitu? Ya untuk semua masyarakat yang sudah mengetahui tentang Sasa herbal oil, jangan diragukan lagi karena Sasa herbal oil benar-benar bisa menyehatkan keluarga. Nah, terima kasih. Mungkin dilihat dulu yang mana yang dipakai dulu, takutnya Sasa itu yang mana kan kita nggak ada ini. Nah, oh iya. Sasa dan Mana Sasanya nih. Nah, ini teman-teman. Sasanya mungkin Mbak di belakangnya Mbaknya ini. Nah, biar ini. Nah, Ini ya. Ini produknya nih. nah. Ini yang Sasa herbal Yang oil. itu. Oh, Takutnya iya. ada yang bertanya kayak apa sih? Kayak Sasa? apa nih? Yang bingung kayak apa? Ini namanya Biosasa. Yang dipakai Umi untuk perawatan Abah itu yang Sasa herbal oil. Tapi kan Umi juga minum Biosasa kan? Iya. Nah, setelah keluar ini ya. Ya, setelah keluar ini ikut minum. Karena ngelihat suami sudah nggak sakit-sakitan kok saya ingin minum. Jadi sekarang mungkin saya luruskan ya, untuk combine penyakitnya, sakitnya Abah tadi, pertama memang tahun 2019 Umi menggunakan Sasa herbal sebagai perawatan pertamanya itu, terus membaik Abah. Setelah keluar Biosasa, Umi mengcombine dengan minum Biosasa. Jadi semakin hari semakin kesini Abah sudah semakin sehat. Semoga dikasih panjang umur ya Umi. Amin. Saya dapat info untuk websitenya di herbalsasa.co.id ya teman-teman ya. Mungkin Instagramnya bisa dicek di official Sasa Herbal Oil. Nah untuk sahabat sehat semua, untuk keluarga yang sehat, jangan lupa pergunakan Sasa Herbal Oil. Sehat, sukses, bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.